Gimana jadinya jika kalian ditakdirin jadi seorang budak, leher kalian dirantai, serta mendapatkan majikan yang sangat kejam? Telat dikit aja, hukuman udah ada di depan mata. Tapi apa yang terjadi seiring siksaan dari majikan gila tersebut, kalian nemuin cara supaya dia bisa patuh sama kalian sendiri. Gak hanya majikan aja, semua perempuan yang pernah menindas kalian akan kalian seret menjadi budak kalian juga. Penasaran sama judulnya? Judul manganya Doregaishi no Hangyaku. Mau nyeritain Liebe? Biar asik kita panggil Libe aja cuy. Seorang iblis yang jadi budak dari cewek bangsawan, sebut aja namanya Lia. Ia terkenal sering menyiksa Libe karena dalam kasusnya Libe disuruh membersihkan satu ruangan penuh cuma dalam waktu 1 menit. Dan jika itu gagal, ia akan memberikan hukuman kepada dirinya. Gak hanya itu aja, Lia sering menyuruh Libe merangkak berkeliling sambil ia ada di atasnya. Emang sedikit kejam cewek kali ini cuy. Sebelum itu, hidup kelam dari Libe gak cuma di sana. Sebelumnya, Libe adalah seorang manusia biasa sebelum ia terisekai ke dunia yang ini. Namun sayangnya, Libe juga menjadi korban bully dari kehidupan sebelumnya coy. Gak cuma ditindas, kadang ia juga menjadi samsak teman-temannya tanpa alasan yang jelas gitu. Di hati Libe sebenarnya ia itu kuat coy. Ia ingin bertahan karena suatu hari nanti ia akan ngebuat mereka merasakan akibatnya. Libe juga manusia. Siapa yang menginginkan hidup seperti ini? Sebagai lelaki, ia juga ingin mempunyai banyak wanita di sisinya. Namun kehidupan di dunia sangatlah kejam, juga sangat tidak adil bagi dirinya. Tidak ada yang berubah. Libe putus asa dan mengakhiri hidupnya sendiri. Singkatnya, Libe terisekai dan kini ia menjadi ras iblis coy. Namun bukan kesenangan yang Libe terima, melainkan masa pahit untuk kedua kalinya. Karena kekalahan Raja Iblis, kini ras iblis cuma bisa dijadiin budak bagi manusia. Libe diarak warga, dipukuli hingga dijual, dan disitulah ia mulai bertemu dengan si Lia. Ia dibeli Lia dan dijadikan budak di istananya. Kini hidup Libe lebih menderita daripada sebelumnya. Selain dia adalah iblis, ia juga memiliki gender laki-laki, yang di dalam dunia yang sekarang ini perempuan memiliki derajat lebih tinggi dari para pria. Ditambah lagi ucapan dari majikannya itu mutlak berkat kontrak sihir di kalung yang ia pakai, maka ia tidak bisa menolak perintah dari tuannya sendiri. Libe sebelumnya gagal dalam membersihkan ruangan, maka ia akan dihukum, namun hukuman itu akan diberikan pada dirinya di keesokan harinya coy. Libe saat di sel berpikir hukuman kejam apa yang akan ia terima nantinya. Namun saat ini ia juga berusaha agar bisa lepas dari kekejaman ini coy. Ia nggak pernah menerima kalau ini adalah takdir bagi dirinya. Sambil membuka ruangan rahasia yang ada di balik tempat tidurnya, ada tempat tersembunyi yang Libe siapkan. Selama kalung ini terpakai olehnya, maka ia nggak bisa lepas dari Lia. Menjadi iblis memanglah merugikan karena ia cuma bisa jadi budak. Namun ada hal menguntungkan di balik itu semua, yaitu ia bisa mengendalikan sihir dengan jumlah yang sangat besar. Libe meneliti tentang sihir pelepasan budak dan analisanya hampir selesai cuy. Saat ia meneruskan analisisnya, menyatukan penelitiannya dan ngebuat lingkaran sihir. Singkatnya, persiapan udah hampir matang. Namun Lia menemukan itu semua. Lia berkata, "Wah, apakah ini penelitian sihir? Sejak kapan kau memulainya? Dilihat dari matamu sepertinya kau merencanakan sesuatu. Kau beranggap kalau kau mempunyai harapan." Tanpa berkata apapun, Libe awalnya ingin mengaktifkan sihirnya. Namun perintah Lia itu mutlak, ia langsung bersujud di hadapannya. "Apa yang kau lakukan tidak akan mendapatkan apapun, karena kontrak dariku itu mutlak. Iya, kontrak perbudakan," ucap Lia sembari merobek lingkaran sihir yang Libe susun sebelumnya. Lia terus-terusan bicara kalau usaha Libe itu cuma akan berakhir sia-sia. Namun Libe dengan tekad yang kuat, ia mencoba tenang. "Jika lingkarannya disobek, aku cuma perlu menggambarnya kembali." Di tengah Lia yang berbicara perihal hukumannya yang mungkin akan semakin kejam, Libe benar-benar berpikir keras. Akan berakhir seperti ini, atau keluar dari neraka yang menimpanya. Dengan ilmu perbudakan yang ia pelajari, ia membayangkan bagaimana cara kerja sihir tersebut dan memanfaatkan keadaan yang menimpanya sekarang. Dengan lingkaran sihir yang cuma ada di pikiran Libe, maka dari situlah ia bisa mengaktifkan sihirnya. Dan secara tiba-tiba, kalung rantai yang ia pakai seketika hancur serta muncul tanda aneh dari dada si Lia. Awalnya Lia panik apa yang sedang terjadi.
Cuma Libe dengan santai bilang kalau itu adalah kontrak perbudakan. Kau adalah budakku dan aku sekarang adalah tuanmu. Mendengar itu, Lia ingin lari, cuma dengan ucapan Libe, ia gak bisa bergerak. Selayaknya budak, perintah dari tuannya adalah mutlak. Sudah aku bilang bukan? Sekarang aku adalah tuanmu dan kau akan menuruti semua perintahku. Namun karena ia baru bebas, kekuatan Libe cuma bisa digunain selama 10 menit aja. Dan di situ Libe akan melakukan sebaik mungkin. Oleh karena aku sekarang menjadi tuanmu, maka aku akan mengajarimu sesuatu dengan tubuhmu. Di sini gue jelasin cuy, kenapa Libe cuma bisa memperbudak Lia dalam waktu 10 menit aja. Seperti yang kalian tahu, walaupun yang dilakukan Libe adalah sihir kontrak, itu cuma kontrak sementara atau sesuai dengan sihir yang ia miliki. Dan syarat agar menjalin kontrak antar jiwa itu memerlukan kalung seperti yang Lia lakukan kepada dirinya dulu. Dan itu juga memerlukan 2 syarat lagi cuy. Yang pertama, mereka harus di tempat yang sama. Dan yang kedua, kekuatan dari sang tuan harus lebih besar daripada budak itu sendiri. Karena si Libe kekuatannya belum pulih, maka ia harus memanfaatkan waktu yang tersisa gitu cuy. Di sini sebenarnya Lia tahu kalau sihir perbudakan dari Libe lama-lama makin lemah. Ia tahu kalau ini sementara, oleh karena itu ia akan mencoba untuk menurutinya. Dan nanti ia akan memperbudak Libe kembali. Namun rencana Libe sangatlah bijak. Di dunia ini, wanita memiliki kasta tertinggi. Oleh karena itu, sangat jarang sekali para lelaki main kuda-kudaan gitu cuy sama cewek di luar sana. Ya simpelnya kasta menentukan segalanya. Jika ada cewek yang punya McLaren, gak mungkin mau dong main kuda-kudaan sama kalian yang kesehariannya cuma nonton anime sama main sosis di kamar doang ya kan. Oleh karena itu, Libe akan mematahkan semangat Lia, merusak mental Lia dengan cara, ya kalian tahu lah ya, Lia bakal diapain. Keesokan harinya, Lia mengumpulkan semua orang yang ada di istana. Ia bilang kalau alasan ia ngumpulin semua orang di sini adalah untuk mengumumkan sesuatu, bahwasanya yang akan menjadi pemimpin di istana ini adalah si Libe. Jelas dong semua orang gak terima kalau budak iblis akan melakukan itu semua. Namun karena kekuatan Libe udah kembali sepenuhnya, dengan satu kata aja, semua orang yang ada di hadapannya langsung bersujud kepada dirinya. Semua orang sangat terkejut, ucapan dari seorang iblis udah seberat ini. Semuanya juga nggak percaya, entah bagaimana kontrak budak yang mutlak bisa dibalik dengan mudahnya. Di tengah keributan apa yang sebenarnya terjadi, saat ini, Libe dengan santai membuka lingkaran sihir di bawah mereka semua. Dan secara otomatis, semua orang di sana menjadi budak baru dari si Libe. Sekarang, tidak akan ada yang akan menolak kedatangan raja baru kita. Dia adalah Raja Iblis, Libe. Karena kemarin Libe udah berhasil balas dendam ke majikannya si Lia dan ngerodok-rodok ya kan. Serta ia juga udah ngebuat para bangsawan di istananya tunduk kepada dirinya. Alhasil semua orang yang ada di sana akan patuh dengan semua perkataan Libe nantinya. Kini kita dilihatin Libe yang sedang berjalan-jalan ditemani Lia, dan para warga di sana menyapanya. Ternyata nggak hanya bangsawan, melainkan para warga juga udah mengakui Libe sebagai majikan mereka. Melihat itu semua, Libe jadi senang karena rencananya berjalan sangat lancar cuy. Sedikit gue jelasin kenapa Libe bisa dipercaya warga padahal dirinya adalah ras iblis ya kan. Jadi singkat cerita, karena si Libe itu inkibus, dalam artian skillnya ngebuat lawannya berhalusinasi cuy. Dengan menggabungkan penelitiannya dulu dan sihir alami dirinya, alhasil Libe bisa mencuci otak semua orang, yang ngebuat mereka juga nggak sadar kalau Libe adalah ras iblis. Namun karena yang dicuci otak cuma desanya aja, jika ia pergi keluar desa, maka ia akan berpura-pura menjadi budak Lia kembali. Hal itu bukan berarti Libe gak merencanakan sesuatu di balik itu semua cuy. Dan enaknya si Libe karena Lia adalah babu pribadinya, dimanapun ia meminta sesuatu, Lia akan menuruti itu semua. Meskipun hal-hal aneh di tempat umum cuy. Waduh. Suatu hari ada beberapa orang dari luar desa menemui Lia. Itu adalah Laila cuy. Ia adalah seorang ksatria dari kerajaan Ordo yang diutus untuk menyelidiki tempat ini. Ia ditugaskan dikarenakan mendengar rumor bahwa ada aktivitas mencurigakan di desa ini, yaitu rumor seorang iblis yang menaklukkan manusia dan menguasai suatu wilayah. Dan jika rumor itu benar-benar terjadi, maka itu akan menjadi ancaman besar bagi tempat ini dan sekitarnya nanti.
Laila berencana menyelidiki itu semua di sini dan Lia juga memperbolehkan itu semua, cuy. Di sisi lain Lia juga bertanya, apakah pria ini budak darimu? Lia bilang kalau ia adalah budaknya dari kecil, namanya Libe, dan mereka saling berkenalan waktu itu. Namun Libe sebenarnya udah merencanakan sesuatu. Singkatnya, Lia mengantar Laila untuk berkeliling istana, melihat beberapa pertanian dan juga menyapa penduduk desanya. Karena mereka sama-sama capek ya kan. Lia dan Laila akhirnya minum di bar yang ngebuat Laila kelapasan, cuy. Di sini ia kondisinya sedikit mabuk. Laila minta maaf karena ia nggak bisa menahan dirinya dan Lia gak masalah akan hal itu. Serta ia juga akan mengajak Lia ke suatu tempat yang perlu mereka kunjungi. Dan saat Laila bertanya tempat apa yang akan ia kunjungi, tanpa ia sadar, Libe udah ada di depannya, menatap matanya untuk menghipnotis dirinya. Tapi untungnya Laila sigap dan menghadang itu semua. Di sini Libe udah nunjukin sosok aslinya, cuy. Bahwasanya rumor yang Laila bicarakan sebelumnya itu adalah dirinya. Dengan pede, Laila kini siap bertarung gitu, cuy. Libe tanpa ragu mengeluarkan semua sihirnya. Namun Laila, gelar kesatrianya gak bohong sama sekali. Ia bisa menangkis serangan Libe, dan saat ia kena ledakan dari Libe, Laila juga bisa mengembalikan itu semua dan mendaratkan serangan kepada si Libe. Kini Libe kelihatan terbojok di hadapan Laila, cuy. Ia menyodorkan pedangnya dan berkata, ini udah berakhir. Lalu Libe tertawa. Ia juga berkata, iya, ini adalah akhir bagi dirimu. Ternyata selama ini Laila terkena genjutsu, cuy. Anjir, mata Libe setara sama mata Itachi kayak ini. Sebenarnya Libe gak bisa menangani Laila sendiri, cuy. Namun ia udah ngebuat rencana dengan menjadikan bawahan Laila menjadi pengikut dirinya. Mereka semua akan menghentikan pergerakan dari Laila. Seperti yang kita tahu, kesatria sejati tidak akan berani melukai bawahannya sendiri. Di sini waktunya Libe beraksi. Ia berkata, mari kita buktikan siapa di antara kita yang berada di posisi atas sekarang. Di pikiran Laila sebenarnya ia masih nggak percaya kalau ini akan terjadi sama dirinya. Namun ia percaya kalau ini juga termasuk ilusi yang dibuat oleh Libe dan itu akan ada durasinya. Sayangnya Libe berkata, kalau kau anggap ini ilusi, mereka semua udah termakan ilusiku sejak mereka datang ke tempat ini. Jika kau menunggu kapan ini akan berakhir, mungkin itu sangatlah lama. Percakapan di antara mereka masih berlanjut lamanya dan admin persingkat aja, cuy. Intinya, ya kalian lihat sendirilah, cuy. Nih kesatria bakalan diapain? Sebenarnya ngerodok kesatria ini lebih gampang ketimbang dia sebelumnya, karena nih kesatria ditempa di medan pertempuran dan dididik keras oleh keluarganya. Cuma dibilang cantik aja, ia udah tersipu malu, coy. Hal itu mengingatkan dirinya dulu yang cuma dibesarkan serta mendapatkan pujian selayaknya kesatria aja. Namun belum pernah ada yang memuji dirinya dalam segi feminimnya sebagai wanita. Di sini Libe memulai aksinya dengan meraba sebagian tubuh dari Laila dan juga beralibi kalau yang Libe lakukan adalah rasa cinta yang sebenarnya. Laila awalnya menolak, cuy, tapi kalian lihat wajahnya lah, kayaknya hatinya berkata lain gak sih? Ditambah Libe yang bilang, aku bisa menunjukkan sesuatu yang tidak bisa ditunjukkan orang lain kepada dirimu, membuatmu mengerti bahwa kau adalah wanita tercantik di dunia ini. Mendengar itu Laila jadi sedikit tertarik. Ya di sini agak lucu ya, cuy. Libe bisa menguasai tubuh Laila tanpa menggunakan hipnotis yang ia punya. Singkat cerita, saat itu semua udah berakhir, Laila benar-benar merasakan sensasi yang belum ia rasain selama ini. Lalu Libe berkata, aku akan mengabulkan apapun yang kau inginkan. Dan dengan posisi sadar, Laila dengan gamblangnya bilang, tolong jadikan aku milikmu, Tuan Libe. Libe mendekatinya, memberikan kontrak budak dirinya. Dan mulai hari ini Laila, kau adalah kesatriaku dan kau adalah wanitaku. Libe gak percaya kalau mendapatkan Laila semudah ini. Hal itu membuat dirinya gak bisa menahan ketawanya. Singkat cerita, Laila yang gak kunjung kembali dari ekspedisinya. Berita itu sampai telinga Tuan Putri Emilia. Laila menyampaikan pesan kepada Tuan Putri bahwa rumor tentang iblis itu hanyalah sekedar rumor belaka. Dan alasan Laila gak pulang selama ini dikarenakan ia menetap di sana untuk sementara waktu, dikarenakan ada urusan bisnis. Ya padahal Laila sedang bersenang-senang, cuy. Iya,
Karena yang Libe lakuin tadi belum sepenuhnya memuaskan dirinya, ia akan memberikan pelajaran kepada Layla dan memberikan cinta yang sebenarnya, cuy. Otak Layla lebih gak waras lagi ketimbang Lia sebelumnya. Ya bener-bener kelihatan banget gitu, cuy. Namun di tengah Libe dan Layla bersenang-senang, Lia termenung saat ditanya ternyata tipe Lia adalah tipe cewek tsundere, cuy. Ya walaupun tsundere yandere apalah, kalau konteksnya gini gak waras anjir. Lia ingin Libe memperhatikan dirinya, namun Lia masih ngelak. Dan saat Libe bilang kalau ia gak akan menolerir kebohongan apapun, akhirnya Lia terpaksa mengakuinya. Dan mereka akan bermain bertiga, cuy. Udahlah, stres nih mangga. Jangan hujat admin please, admin masih waras. Yang intinya mereka akhirnya bermain bersama. Main apa? Main Roblox ya. Singkat cerita, karena laporan Layla sebelumnya dan Tuan Putri merasa ada yang janggal, ia akan mengeceknya sendiri dengan menemui mereka di lokasi secara langsung, cuy. Waduh, kayaknya admin tahu nih ceritanya bakal gimana. Apa yang akan terjadi nantinya? Akankah Tuan Putri juga menjadi budak ketiga dari si Libe? Untuk kelanjutannya, admin udahin di sini terlebih dahulu, cuy. Gimana? Seru gak ceritanya? Emang sedikit panas ceritanya, cuy, dan ini manga emang gak waras ya kan? Tapi jika kalian suka manga yang seperti ini, bisa bantu ramein dong videonya. Siapa tahu kalau banyak yang suka dan nagihin lanjutannya di komentar, hati kecil admin akan tersentuh gitu, cuy. Tapi ya terima kasih dah nonton part ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like dan beri hype video ini. Buat yang baru tahu channel admin dari video ini, jangan lupa subscribe juga dong tentunya. So gue Ramstaku. Thank you.